Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kami akan melakukan praktik konseling gizi yang dimana di sebelah saya ada konselor saya yaitu bernama Ismail Sandila, memiliki berat badan 65 kg, tinggi badan 155 cm, dan memiliki IMT 27,05 yang dimana sasaran saya pada praktik konseling gizi yaitu remaja. Kasus yang diangkat pada konseling kali ini yaitu tentang obesitas dan akan melakukan diet rendah kalori. Baik, langsung saja kita mulai konselingnya. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya? Selamat sore, baik. Alhamdulillah, ada yang bisa saya bantu Bu atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi begini Bu, saya rasa berat badan saya itu naik dan bisa menjadi obesitas karena saya suka ngemil yang manis-manis dan juga hobi saya itu makan. Oh iya. Biasanya saya makan bisa tambah 2 nasi, dan saya juga agak khawatir tentang kebiasaan makan saya Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Terkait hal di atas ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari pernyataan Ibu tadi ya. Baik, kalau boleh tahu itu apa ya Bu? Jadi begini Bu, yang pertama sesuai dari data antropometri Ibu, Ibu ini kan memiliki berat badan 65 kg dengan tinggi badan 155 cm. Untuk mengetahui apakah Ibu ini termasuk dalam obesitas atau tidak, maka saya menggunakan IMT. IMT itu adalah indeks massa tubuh. Cara menghitungnya itu Ibu, pertama-tama kita harus mengetahui berat badan Ibu itu berapa, tinggi badan Ibu itu berapa, agar mendapatkan IMT, yaitu indeks massa tubuh. Setelah saya cari IMT Ibu, ternyata IMT-nya Ibu itu 27,5 yang dimana IMT ini menjadi patokan atau standar yang menentukan Ibu masuk di kategori mana. Mengapa saya bilang begitu? Karena sesuai dengan WHO sudah dikelompokkan menjadi beberapa kategori, dan IMT Ibu itu 27,05 merupakan masuk dalam kategori obesitas. Dan saran saya, apabila Ibu tidak keberatan, Ibu bisa mengurangi ngemil yang manis-manis dan mengurangi jumlah porsi pada saat makan. Yang dimana tadi yang dapat saya ambil dari pernyataan Ibu itu, Ibu suka makan yang manis-manis, suka ngemil, dan pada saat makan memiliki porsi makan nasi itu dalam setiap makan itu hampir tambah 2 kali ya. Jadi begini Ibu, untuk porsi makan sebaiknya Ibu saya sarankan untuk pada setiap kali makan, kalau misalnya Ibu rasa nasinya itu kurang, coba diubah perlahan-lahan agar indeks massa tubuh Ibu, berat badan Ibu, kebiasaan pola makan itu bisa berubah. Caranya itu pada saat makan pagi, coba untuk merubah dengan cara memakan nasi itu sebanyak 100 gram, yang dimana apabila Ibu agak bingung 100 gram itu bagaimana, Ibu bisa ambil 2 centong nasi pada saat pagi hari. 2 centong nasi pada umumnya Ibu takar, kemudian kalau untuk pada siang hari itu bisa makan 200 gram nasi atau 4 centong sendok nasi yang pada umumnya ya Bu. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Apakah ada lagi pertanyaan Ibu? Oh ya, baik, makasih ya Bu tentang penjelasannya. Mungkin jadi apa lagi yang perlu saya lakukan Bu? Baik Bu, untuk melakukan hal lain yang bisa dapat kita lakukan, saya melihat Ibu mengonsumsi kalori itu sangat banyak, yang dimana Ibu suka ngemil, suka makan manis-manis, pada saat makan suka menambah porsi makan nasi yang sangat banyak. Jadi menurut saya, saran saya, Ibu bisa melakukan diet rendah kalori. Kalau boleh tahu diet rendah kalori itu seperti apa ya Bu? Jadi begini ya Bu, diet rendah kalori adalah cara mengatur asupan pada makanan agar kalori di dalam tubuh itu tidak terlalu banyak, yang dimana diet ini dapat mengontrol asupan energi atau menurunkan badan pada klien dengan kelebihan berat badan atau obesitas, yang seperti tadi saya bilang
IMT ibu 27,5 dan masuk ke dalam kategori obesitas. Kemudian diet ini merupakan modifikasi diet biasa dengan mengurangi energi di bawah kebutuhan asupan protein, vitamin, dan mineral. Dipertahankan sesuai kebutuhan lemak dan gula dibatasi seperti kebiasaan ngemil dan diganti dengan makanan yang mengandung energi rendah yang mengandung nilai gizi lain yang setara. Apa ada yang ditanyakan ibu? Ya baik Bu, terima kasih, saya sudah paham. Tapi selain itu apakah ada yang perlu saya lakukan selain defisit kalori gitu Bu? Oh iya, yang bisa ibu lakukan untuk diet penurunan berat badan atau diet rendah kalori, ibu sebaiknya menggunakan program yang dapat diterapkan termasuk dalam pengaturan makanan, aktivitas fisik, dan terapi perubahan perilaku. Oh baik, berarti selain defisit kalori kita juga harus olahraga ya Bu? Iya betul sekali Bu, kita harus melakukan aktivitas supaya badan kita bergerak dan mengeluarkan energi karena posisi riwayat gizi ibu sekarang itu dalam kategori obesitas. Jadi sebaiknya ibu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, walaupun tidak usah berat, yang penting melakukan aktivitas fisik yang supaya badan ibu itu bergerak mengeluarkan energi. Kemudian ibu bisa mengatur pola makan secara perlahan-lahan, tidak perlu langsung drastis karena nanti akan susah untuk menyesuaikan. Baik Bu, jadi beberapa hal tersebut yang bisa menunjang ibu untuk melakukan diet rendah kalori atau defisit kalori, yang dimana yang seperti saya katakan, melakukan aktivitas fisik, berolahraga, tidak usah berat-berat, contohnya seperti jalan perlahan-lahan, kemudian minum air putih yang cukup, lalu merubah pola makan secara perlahan-lahan. Karena sesuai dari pertanyaan ibu yang tadi, yang saya lihat ini yang mempengaruhi kalorinya ibu yang masuk banyak itu karena ibu suka ngemil yang manis-manis, suka makan yang manis-manis, porsi makan juga yang saya lihat ibu makan nasinya itu cukup banyak, yang dimana pola makan tersebut harus ditata kembali, diubah secara perlahan agar berat badan ibu menjadi normal, IMT ibu menjadi masuk dalam kategori normal, ibu gampang beraktivitas sehari-hari, tidak merasa khawatir akan berat badan ibu yang sekarang. Hal itu yang bisa menunjang agar proses ini bisa secara perlahan-lahan terlihat hasilnya. Baik Bu, makasih atas penjelasannya. Saya akan coba mengikuti saran Ibu untuk melakukan diet rendah kalori dan sering-sering beraktivitas. Baguslah ibu bisa paham akan penjelasan saya dan mau melakukan diet rendah kalori dengan menunjang aktivitas fisik, minum air putih, mengatur pola makan. Memang dari hal-hal tersebut tidak ada yang instan, akan tetapi kalau kita mau mengubah secara perlahan-lahan, pasti hasilnya juga akan kelihatan, agar berat ibu juga bisa menjadi normal. Apalagi ada yang ditanyakan ibu? Untuk saat ini tidak ada Bu. Oh iya, baik ibu, nanti semoga dalam sesi konseling ini semaksimalnya hasilnya bisa kelihatan ya ibu, secepatnya dia punya hasil, dia punya perubahan terlihat secara perlahan-lahan. Yang penting ibu sabar, ibu mau disiplin lakukan dietnya. Yang penting kuncinya ini pada saat ini, apalagi untuk menurunkan berat badan ke kategori normal, itu memang kita harus banyak melakukan aktivitas fisik, harus intinya itu sabar dan ubah pola makan secara perlahan. Jangan tidak untuk drastis sekali, tapi mencoba untuk perlahan-lahan. Kan kalau sudah terbiasa, nanti ke depannya itu menjadi gampang untuk melakukannya kan. Sekian sesi konseling hari ini ya Bu, semoga secepat terlihat perubahannya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih kembali, terima kasih atas arahan dan diskusinya hari ini yang sangat menarik dan bermanfaat. Ya, sama-sama Ibu, tetap semangat ya. Ya, terima kasih.